إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku hamba Allah, sidang Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita keseluruhannya. Pertama, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan yang maha tinggi. Sampai hari ini kita masih dilimpahkan dikaruniai nikmat yang memang nikmat itu tak dapat kita hitung jumlahnya berapa banyaknya. Salawat dan juga salam mari sama-sama kita perbanyak untuk mengucapkannya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, karena wasilah perentaraan sholawat yang lisan kita ini tidak pernah kering untuk mengucapkannya, kelak kita diberi kelapangan baik di dunia ini ataukah nanti di alam barzakh, bahkan sampai nanti di yaumil mahsyar. Artinya Allah memberikan pertolongan lewat wasilah sholawat yang sering kita ucapkan tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad, sekali lagi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang mulia, kemudian dari mimbar ini khatib berwasiat, dan ini merupakan rukun khutbah. Apa wasiatnya? Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah haqqa, takwa yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar diucapkan saja, tapi masuk ke hati sanubari, lalu direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk nyata. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, mari kita laksanakan. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul, mari kita tinggalkan. Meskipun saudara-saudara, apa yang diperintahkan oleh Allah kadangkala terasa berat. Allah perintah kita sholat, berat. Diperintahkan oleh Allah puasa, berat. Diperintahkan oleh Allah haji, berat mengeluarkan dana, dan lain sebagainya. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul terasa enak. Judi, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Padahal itu kalaupun sifatnya enak, sementara resiko yang diterima
lebih besar ketimbang manfaatnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah kita pada Yaumil Jumaah ini, orang yang beriman pasti, sekali lagi, orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara-saudara, mari sama-sama kita menyimak apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut mulai ayat kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku, ahasiban nas, apakah manusia mengira, menduga apa? Ayyukraku ayyakulu, bahwa mereka dibiarkan oleh Allah begitu saja, hanya dengan mengatakan apa yang dia katakan, ayyakulu amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. Kemudian kata Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ujian yang diberikan Allah kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan kepada seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Takkan pernah Allah itu memikulkan beban yang orang itu tidak sanggup memikulnya. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bukan hanya kepada kita saja doa, bukan hanya kepada kita saja, tetapi ketika manusia mulai diciptakan Allah dalam tanda kutip, Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam diwujudkan oleh Allah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala sudah menguji beliau. Apa ujian dari Nabi Adam itu? Ketika beliau sedang enak-enaknya di surga, qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Nah, ini ujiannya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggallah kamu bersama dengan istrimu di surga ini. Kau makanlah, nikmatilah apa yang ada di sini. Wala taqraba hadhihi syajarah, ini ujian. Tapi jangan sekali-kali kau dekati pokok ini. Kalau kau dekati, maka kau nanti akan terzolimi, akan jadi orang yang teraniaya. Nabi Adam, begitu Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan ujian. Namun saudara-saudaraku yang mulia, Nabi dan kita ini jauh berbeda laksana bumi dengan langit. Begitu Allah menguji mereka, mereka teguh.
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat yang kedua, wa laqad fatanna alladzina min qablihim, kata Allah, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Siapa sebelum mereka atau sebelum kita itu? Itulah dia. Mulai dari Nabi Adam diuji oleh Allah, kemudian Nabi Allah diuji. Coba kita ingat kembali bagaimana Nabi Allah Nuh, seorang nabi, seorang rasul. Begitu dia menyampaikan, hai anak-anakku, naiklah ke kapal ini. Apa jawaban anak-anaknya? Tidak. Kata Nabi Adam, pada hari ini tidak ada lagi keselamatan kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah. Tidak, kata anak-anaknya. Kalau ini tenggelam, aku akan cari lagi ke gunung yang lain. Aku akan naik ke atas gunung. Tak ada keselamatan, kata Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang durhaka. Nabi saja anaknya durhaka. Nabi, Rasul, anaknya pembangkang. Kalau Nabi dan Rasul anaknya ada yang pembangkang, apalagi kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, maka Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang benar. Jadi pada hakikatnya saudara-saudara, Allah menguji kita itu bukan karena Allah tak tahu kemampuan kita, agar kita tahu sampai di mana kekuatan iman kita. Bukan karena Allah tak tahu sampai di mana kekuatan makhluknya, kita sendiri yang harus sadar sampai di mana kekuatan kita. Makanya Allah uji. Allah ingin uji. Apa kata Allah? Allah tahu betul siapa orang-orang yang benar, alladzina shadaqu. Kemudian wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah tahu betul siapa siapa yang berdusta. Jadi kita ini harus cek diri kita, apakah kita ini termasuk orang-orang shadiqin. Itu dalam isim fa'il, dalam ilmu nahwunya. Shadaqu sifatnya, shadiqin itu pelakunya. Kita harus cek diri kita, apakah kita ini termasuk shadiqin, orang yang benar imannya, atau kazibin, pendusta, orang-orang pendusta. Saudara-saudara hamba Allah yang saya muliakan. Kemudian pada ayat yang keempat, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan ayyasbiquna, kata Allah Subhanahu wa taala, apa mereka mengira mereka itu lepas dari azab Allah? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kadang-kala pelaku maksiat ini, pelaku dosa itu, bukan dia tidak mengerti apa yang ia buat itu tidak berisiko. Kita contohkan satu, narkoba, umpamanya. Apakah si yang mengkonsumsi narkoba itu tidak tahu resiko daripada narkoba itu? Tahu betul, menghancurkan sistem pemikiran, otak jadi rusak. Tapi kok kenapa narkoba itu dikonsumsi pula? Merusak kesehatan, merusak ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Kenapa?
dikonsumsi? Kenapa diawasi? Kenapa dikonsumsi? Kemudian kenapa dilindungi? Ini bikin heran kita. Nih, yang lagi viral di kabupaten kita ini, sebagian masyarakat kita ingin memberantas benda-benda yang merusak itu. Mudah-mudahan saja saudara-saudaraku, hal ini jangan sampailah menjalar ke sana kemari. Saudara-saudaraku, paling tidak berskala kecil ini kita jaga. Apa artinya? Ini bagian siap hati kita. Jangan sampai kita meniru-nirulah orang unjuk rasa kita tidak mau ketinggalan, entah apa tujuannya. Bukan berarti kita membiarkan narkoba itu merajalela di bagian siapa hati yang kita cintai. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah sebenarnya sudah memberikan kunci. Cuman kunci itu tak mau kita pakai. Sebenarnya tidak perlu demo-demoan. Unjuk-unjuk rasa itu tidak perlu, asalkan konsep Quran itu kita pakai. Apa kata Allah? Jaga dirimu, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, itu yang penting. Jaga keluargamu dari neraka. Kalau semua kita sudah dapat menjaga diri kita, dapat menjaga keluarga kita dari neraka, dari perbuatan-perbuatan sayyi'ah itu tadi, saya rasa tidak perlu ada demo-demoan lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah dapat menjaga diri. Nah, saudara-saudara hamba Allah yang saya muliakan, ini sajalah khutbah kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, senantiasa kita berbuat baik, senantiasa kita memupuk iman yang sudah ada di dalam dada ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر بالصلاة. الله